Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sih sosok di balik kata algoritma yang sering kita dengar di dunia teknologi? Atau dari mana asal-muasal pelajaran aljabar yang mungkin dulu bikin pusing di sekolah? Jawabannya ada pada seorang ilmuwan muslim jenius yang hidup lebih dari 1000 tahun lalu. Dialah Al-Khawarizmi, sang bapa aljabar. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Lahir sekitar tahun 780 Masehi di wilayah yang kini kita kenal sebagai Uzbekistan. Ia hidup di masa kemasan peradaban Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Saat itu, Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan dunia, dan Al-Khawarizmi pun pindah ke sana untuk bergabung dengan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Ini adalah sebuah lembaga penelitian super canggih pada masanya, tempat para ilmuwan hebat berkumpul. Di Baitul Hikmah, Al-Khawarizmi tidak hanya belajar matematika, tapi juga astronomi, geografi, dan filsafat. Ia menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan. Karyanya yang paling fenomenal adalah sebuah buku dengan judul yang keren, Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Nah, dari kata Al-Jabr inilah kita mendapatkan istilah Aljabar atau algebra. Buku ini untuk pertama kalinya memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Benar-benar sebuah terobosan. Bukan cuma itu, Al-Khawarizmi juga yang mempopulerkan penggunaan angka Hindu-Arab, termasuk angka 0 ke seluruh dunia. Sistem angka yang kita gunakan sehari-hari sekarang, itu berkat jasanya. Tanpa kontribusinya, mungkin kita masih kesulitan berhitung. Namanya bahkan diabadikan dalam istilah algoritma, yang berasal dari pelafalan Latin namanya algoritmi. Konsep algoritma ini menjadi fondasi dari seluruh teknologi modern, mulai dari komputer, smartphone, hingga kecerdasan buatan. Di bidang astronomi, Al-Khawarizmi menyusun tabel bintang yang sangat akurat bernama Zik Al-Sindin. Tabel ini menjadi panduan utama untuk menghitung posisi benda langit selama berabad-abad. Ia juga seorang ahli geografi yang hebat. Dalam bukunya Kitab Surat Alert atau buku Peta Dunia, ia memperbaiki peta dunia dari ilmuwan sebelumnya, Ptolemeus, dan memberikan koordinat yang lebih akurat untuk ratusan kota. Meskipun beberapa teorinya, seperti model geosentris alam semesta, kini sudah tidak digunakan. Metode sistematis dan pendekatan kuantitatif yang ia gunakan adalah cikal bakal cara kerja ilmuwan modern. Ia adalah orang yang membuka jalan bagi perkembangan sains. Warisannya begitu besar. Karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin dan menyebar ke Eropa, memicu renaissance ilmu pengetahuan di sana. Walaupun kita tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadinya, dedikasi Al-Khawarizmi pada ilmu pengetahuan telah mengubah dunia. Ia adalah bukti nyata bahwa semangat intelektual dari masa lalu bisa terus menjadi inspirasi. Dari aljabar di buku pelajaran hingga algoritma di ponsel kita, jejak sang jenius dari Baghdad ini ada di mana-mana. Jadi, lain kali kamu mendengar kata aljabar atau algoritma, ingatlah pada Al-Khawarizmi, sang cendekiawan muslim yang warisannya abadi dan terus membentuk dunia kita hingga hari ini. Perjalanan Al-Khawarizmi tidak berhenti hanya pada kontribusinya dalam matematika. Ia adalah sosok multidisipliner yang mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi ilmu terapan. Di Baghdad, ia terlibat langsung dalam berbagai proyek ilmiah yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satunya adalah penyusunan kalender dan perhitungan waktu yang pada masa itu sangat penting untuk navigasi, ibadah, hingga pertanian. Di Baitul Hikmah, Al-Khawarizmi dan para ilmuwan lain bekerja tanpa mengenal lelah. Mereka menyalin manuskrip Yunani, Persia, dan India, kemudian memeriksanya, mengkritiknya, dan memperbaikinya. Bagi Al-Khawarizmi, ilmu bukanlah sesuatu yang disimpan, tetapi sesuatu yang harus dikembangkan dan disebarkan. Itulah mengapa karya-karyanya menjadi rujukan bukan hanya di dunia Islam, tetapi melintasi budaya hingga ke Eropa.
Salah satu hal menarik yang jarang diketahui adalah bahwa Al-Khawarizmi sangat menekankan ketelitian dalam pengukuran. Dalam bidang geografi, ia terlibat dalam proyek besar untuk menentukan ukuran bumi. Ia dan timnya mengukur jarak antara dua titik di gurun, kemudian membandingkannya dengan perubahan sudut matahari. Hasil perhitungannya sangat mendekati standar modern, menunjukkan betapa telitinya metode ilmiah yang ia gunakan. Tidak hanya itu, Al-Khawarizmi juga memberikan sumbangsi besar dalam pengembangan sistem koordinat lintang dan bujur yang sekarang menjadi dasar pemetaan modern, sebenarnya telah disempurnakan melalui kajiannya. Ia menata informasi geografis secara lebih rapi, sehingga memudahkan para pelaut, pedagang, dan penjelajah untuk memahami dunia yang lebih luas. Kemampuannya menggabungkan logika matematika dengan kebutuhan praktis menjadikan ia salah satu tokoh paling visioner pada masanya. Banyak akademisi yang menyebutnya sebagai arsitek sains modern, karena pendekatan yang ia gunakan selalu berbasis metode, bukan sekadar pengamatan. Sumbangannya dalam astronomi pun tidak kalah penting. Tabel-tabel bintang yang ia susun bukan hanya digunakan untuk mengamati langit malam, tetapi juga untuk menentukan arah kiblat, waktu salat, hingga navigasi kapal. Pada masa ketika kompas modern belum ditemukan, tabel seperti ini adalah teknologi canggih yang sangat dibutuhkan. Kita juga tidak boleh melupakan perannya dalam memperjelas konsep bilangan. Sebelum angka Hindu-Arab diperkenalkan secara luas, banyak bangsa masih menggunakan angka Romawi yang rumit dan tidak efisien. Bayangkan saja bagaimana melakukan perkalian besar dengan angka Romawi. Tentu sangat merepotkan. Berkat Al-Khawarizmi, dunia mengenal sistem angka yang jauh lebih praktis dan mudah diterapkan dalam berbagai perhitungan. Ini adalah pondasi bagi perkembangan ekonomi, perdagangan, hingga teknologi yang kita gunakan saat ini. Warisan Al-Khawarizmi juga sangat dirasakan di dunia pendidikan. Selama berabad-abad, buku-bukunya menjadi pedoman utama bagi para murid di universitas-universitas ternama Eropa. Bahkan, beberapa istilah teknis yang ia gunakan masih bertahan sampai hari ini dalam bentuk yang telah dilatinkan. Yang menarik, gaya Al-Khawarizmi dalam menulis sangat sistematis. Ia memulai dari definisi, kemudian memberikan contoh, lalu menyajikan lengka-lengka penyelesaian secara runtut. Ini sangat mirip dengan cara buku matematika modern disusun. Artinya, ia bukan hanya penemu, tetapi juga seorang pengajar yang luar biasa. Jika kita melihat lebih dalam, warisan terbesar Al-Khawarizmi sebenarnya bukan hanya aljabar atau algoritma, melainkan pola pikir. Ia menunjukkan bahwa pengetahuan harus ditata, dianalisis, dan didefinisikan agar bisa dipahami oleh siapapun. Inilah prinsip yang menjadi ciri khas ilmu pengetahuan modern. Saat ini, para ilmuwan komputer di bidang kecerdasan buatan, analis data, dan insinyur perangkat lunak menggunakan konsep algoritma setiap hari. Nama Al-Khawarizmi pun terus diabadikan di berbagai institusi. Banyak universitas, laboratorium, hingga pusat penelitian di dunia Islam yang mengambil namanya sebagai simbol kemajuan intelektual. Bahkan, beberapa kawah di bulan dinamai untuk menghormatinya. Dengan semua pencapaian itu, Al-Khawarizmi menjadi bukti bahwa sains selalu berkembang melalui kerja keras, ketekunan, dan rasa ingin tahu. Ia membuka jalur bagi ilmuwan setelahnya, seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Hatam, untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Di tengah perkembangan teknologi modern, mengenang sosok seperti Al-Khawarizmi bukan hanya tentang sejarah. Ini tentang bagaimana kita meneladani semangat, belajar, dan cara berpikir yang terstruktur. Ia mengajarkan bahwa setiap masalah, betapapun kompleksnya, dapat diurai dengan metode yang tepat. Jadi saat kita menikmati berbagai kemudahan teknologi hari ini, dari kalkulator sampai sistem kecerdasan buatan, kita sebenarnya sedang melihat hasil dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai lebih dari 1000 tahun lalu. Perjalanan yang dibuka oleh seorang ilmuwan muslim yang jenius, visioner, dan berdedikasi tinggi. Dialah Al-Khawarizmi.
Sosok yang namanya hidup bukan karena ia mengejar popularitas, tetapi karena ia membangun fondasi yang menopang dunia modern dan terus membentuk dunia kita hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal tokoh-tokoh hebat dalam sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.